Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ikhwan Fauzan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul pengukuran kualitas air. Jadwal praktikum saya hari Senin, kelompok 2 dan sesi 2 dengan asisten Kak Vivi Elvira. Selamat menyaksikan. Pengukuran kualitas perairan terdiri dari 2 parameter, yaitu yang pertama parameter fisika dan parameter kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengukuran pada parameter fisika, yaitu pengukuran suhu. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat termometer, kemudian celupkan termometer ke dalam air, tunggu selama 1 menit. Suhu yang didapat dalam pengukuran parameter fisika tersebut sebesar 29 derajat Celcius. Selanjutnya pengukuran parameter kualitas perairan yang kedua, yaitu pengukuran kecerahan suatu perairan. Alat yang kita butuhkan adalah spidol, kemudian meteran, dan sesidis. Sesidis terdiri dari batang sesidis dan piringan sesidis. Langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah sebagai berikut. Sesidis diturunkan sampai tidak kelihatan dan beri tanda pada pipa tersebut. Hal ini disebut jarak hilang. Kemudian tarik kembali sesidis sampai kelihatan dan beri tanda pada pipa tersebut. Jarak tersebut adalah jarak tampak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengukur jarak tampak dan jarak hilang suatu perairan tersebut. Ya, kita melakukan pengukuran jarak hilang 56 cm, kemudian jarak tampak sebesar 28 cm. Rumus pada suatu kecerahan, jarak hilang tambah jarak tampak dibagi 2. Jarak hilang 56 cm ditambah 28 cm dibagi 2. Hasilnya 84 dibagi 2, yaitu 42 cm. Terima kasih. Kita akan melakukan pengukuran kualitas air, yaitu kecepatan arus. Alat yang dibutuhkan adalah 2 botol mineral, tali, dan stopwatch. Pada botol mineral tersebut diberi tanda titik A dan titik B, di mana titik A sebagai botol yang dilepaskan, kemudian titik B merupakan tumpuan setelah botol A dilepaskan. Stopwatch dinyalakan setelah botol A dilepas, kemudian dihentikan setelah botol A bertemu dengan botol B. Oke, mari kita lakukan praktek. Rumus pada kecepatan arus adalah kecepatan arus V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh kali 1,25. Jarak tempuh adalah panjang dari titik A menuju titik B. Kemudian waktu tempuh adalah ketika botol A dilepaskan menuju botol B. 1,25 merupakan ketentuan kecepatan arus kolam air. Dari praktek yang kita lakukan didapat data kecepatan arus V sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh kali 1,25. Jadi 2/11 kali 1,25 dapat hasil 0,2272 meter per second. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tingkat kekeruhan air atau turbidity. Turbidity menggunakan satuan NTU, FTU, dan JTU. Alat yang digunakan adalah pada lapangan digunakan botol sampel dan pada laboratorium digunakan turbidimeter. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebelum kita melakukan percobaan, kalibrasi turbidimeter terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan menyalakan turbidimeter dengan menekan tombol on. Pada layar ditampilkan berupa garis dan alat siap digunakan.
Selanjutnya yang kita lakukan adalah masukkan air sampel ke dalam botol sampel sampai pada batas yang sudah ditentukan. Kemudian kuvet kita tutup dan kita masukkan ke dalam turbidimeter. Selanjutnya kita tekan tombol read, kemudian tertera pada layar tulisan SIP atau Sample in Process. Selanjutnya kita tunggu kurang lebih selama 25 detik. Sampai muncul nilai kekeruhan. Dari proses pengukuran tingkat kekeruhan air, didapat nilai 0,35 FTU. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kualitas perairan, yaitu pengukuran kedalaman suatu perairan. Alat yang dibutuhkan adalah pemberat yang diganti dengan menggunakan batu, kemudian meteran. Langkah yang harus kita lakukan adalah masukkan pemberat yang sudah diikatkan dengan tali hingga dasar perairan. Tandai tali pada batas permukaan air. Kemudian sampai dasar ukur panjangnya menggunakan meteran. termometer. Dalam pengukuran tersebut dapat kedalaman suatu perairan sebesar 90 cm. Terima kasih. Baiklah, parameter pengukuran kualitas air yang kedua yaitu parameter kimia. Pengukuran parameter kimia yang pertama kita lakukan adalah mengukur pH suatu perairan. Alat yang digunakan adalah pH indikator. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama menyiapkan alat berupa pH indikator, kemudian ambil kertas lakmus, celupkan ke perairan. Dan tunggu beberapa saat. Kertas lakmus yang sudah dicelupkan, ukur menggunakan alat pH indikator. Pada pengukuran pH pada suatu perairan ini didapat nilai pH sebesar 6. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kualitas air parameter kimia dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu botol Winkler atau BOD, Erlenmeyer, pipet tetes, buret, dan statif. Prosedurnya adalah mengambil sampel air sebanyak 40 cc menggunakan botol BOD. Kemudian usahakan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam botol. Seperti hal berikut ini. Kemudian tambahkan 8 tetes MnSO4 ke dalam botol sampel. Setelah itu tambahkan 9 tetes KOH-KJ ke dalam botol BOD atau Winkler. Dan botol sampel kemudian dikocok sampai membentuk sebuah cairan padat. Lalu tambahkan H2SO4 ke dalam botol sampel yang akan menyebabkan semua gumpalan terlarut. Tetap hitung jumlah H2SO4 yang ditambahkan ke dalam botol hingga gumpalan terlarut. Didapatkan hasil seperti ini. Gumpalan-gumpalan yang sudah ditetesi kemudian terlarut. Sesudah itu dikocok botol BOD atau Winklernya. Dan setelah gumpalan terlarut, pindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer. Sampel kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Kemudian sampel dititrasi hingga berwarna kuning pucat. Jangan lupa untuk mencatat berapa banyak titran yang ditambah. Titrasi kemudian dilanjutkan kembali hingga laturan kembali merata. Rumus dissolved oksigen adalah rumus DO sama dengan A dikali N
dikali 8 kali 1000 per V kurang 4. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kualitas air parameter kimia, yaitu CO2 terlarut atau karbon dioksida terlarut. Alat-alat yang dibutuhkan adalah botol sampel, Erlenmeyer, kemudian buret, pipet tetes, dan statif. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan adalah air sampel, larutan Na2CO3 sebesar 0,0454 N, dan larutan phenolphthalein. Langkah yang harus kita lakukan adalah ambil air sampel menggunakan Erlenmeyer dengan hati-hati, kurangi pengaruh terhadap aerasi. Kemudian beri larutan phenolphthalein sebanyak 1 hingga 4 tetes ke Erlenmeyer. Kemudian titrasi menggunakan Na2CO3 hingga berwarna pink. Kemudian catat berapa mililiter larutan Na2CO3 yang terpakai dan masukkan ke dalam rumus CO2 sama dengan A dikali N dikali 22 kali 1000 dibagi V. Demikianlah prosedur pengukuran kualitas perairan parameter fisika dan kimia.